Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sebelumnya, apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar jelas. Dengar. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman dan adik-adik yang sudah bersedia join di Zoom kali ini. Baiklah, di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Kakak Yani Kurniati dari Fakultas Universitas Sriwijaya, Program Studi Bimbingan dan Konseling. Di sini LPR Kakak. Baiklah, langsung saja Kakak saya screen PPT-nya ya, Dek. Iya, Kak. Oke. Bentar ya. Terlihat belum PPT-nya? Udah. Sudah. Di sini Kakak bakal menjelaskan materi tentang cara mengendalikan emosi. Ini Kakak ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah bersedia meluangkan waktu. Pengertian emosi. Emosi di sini diartikan sebagai dari reaksi terhadap situasi tertentu yang dilakukan oleh tubuh manusia. Hal yang biasanya memiliki kaitan dengan aktivitas berpikir seseorang, yaitu sifat dan intensitas dari emosi yang dikarenakan hasil dari persepsi akan situasi yang terjadi. Selain pengertian juga, di sini terdapat dampak dari emosi. Dampak dari emosi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, dampak dari positif dan segi negatif. Dampak emosi positif ini yang biasanya terjadi pada diri manusia, berwujud pada perasaan bahagia, ceria, damai, senang, dan adanya rasa syukur. Dan kemudian dampak emosi negatif. Dampak emosi negatif di sini biasanya perasaan menangis, merasa kecewa, sedih, benci, dan lain-lainnya. Dari dampak ini juga terdapat bentuk-bentuk emosi. Bentuk-bentuk di sini terbagi menjadi 8 bentuk. Yang pertama, malu, jengkel, terkejut, cinta, kenikmatan, rasa takut, sedih, dan marah. Dan dari bentuk-bentuk juga terdapat penyebab timbulnya emosi. Yang pertama, kondisi fisik yang berpengaruh terhadap kesehatan emosi. Yang kedua, harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Yang ketiga, terjadinya konflik dengan teman sebaya dan keluarga. Yang keempat, adanya perasaan yang labil. Yang kelima, adanya perasaan yang kecewa dan berlebihan. Cara mengendalikan emosi itu sendiri, yang pertama, lampiaskan emosi dalam hal yang positif. Yang kedua, selalu gunakan rasio. Yang ketiga, selalu berpikir positif. Yang keempat, tenangkan pikiran. Yang kelima, belajar dari pengalaman diri sendiri atau orang lain. Sedangkan yang keenam, harus bisa mengontrol emosi, bukan emosi yang mengontrol kita. Yang ketujuh, adanya orang terdekat di samping kita seperti orang tua, teman, atau pacar. Cara mengontrol emosi, di sini sudah dapat kalian lihat, terdapat 9 cara mengontrol emosi. Yang pertama, menyadari dampak yang bisa ditimbulkan. Yang kedua, bertujuan untuk mengendalikan, bukan meredam. Yang ketiga, mengidentifikasi apa yang dirasakan. Yang keempat, menerima keadaan. Yang kelima, menarik nafas dalam-dalam. Yang keenam, ketahui kapan harus mengeluarkan emosi. Yang ketujuh, berikan ruang untuk menyendiri. Yang kedelapan, meditasi. Kesembilan, berbicara dengan terapis. Kakak ucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah mendengarkan. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya? Izin bertanya, Kak. Ya, silakan. Di tabel cara mengontrol emosi, Kak, coba. Tabel mengontrol emosi, bentar ya. Mengontrol emosi. Ya. Silakan. Yang dimaksud meditasi itu apa ya, Kak? Meditasi ya? Iya, Kak.
Selanjutnya kita tampung dulu aja ya pertanyaannya. Untuk Rido boleh diketik ulang di kolom chatnya. Selanjutnya, siapa lagi yang ingin bertanya? Saya, Kak. Ya, silakan. Siapa? Izin bertanya, Kak, di cara mengendalikan emosi. Kan ada yang nomor 2-nya tuh selalu gunakan rasio. Rasio itu apa ya, Kak? Oh ya, baik. Tolong ketik ulang ya, Dek, di kolom chat biar nanti teman-temannya bisa melihat. Baik, selagi kita menunggu teman yang lain bertanya, Kakak akan jawab dulu pertanyaan dari Rido. Apa yang dimaksud dengan meditasi? Meditasi dapat menjadi salah satu alternatif atau cara untuk mengontrol emosi. Meditasi dapat meningkatkan kesadaran terhadap perasaan serta pengalaman yang pernah kita alami sebelumnya. Selain membantu mengontrol emosi, meditasi juga memberikan sejumlah manfaat lain, mulai dari membuat tubuh menjadi lebih rileks hingga mendapatkan kualitas tidur yang lebih baik. Meditasi juga kenapa disebut dari alternatif lain? Karena saat kita mengeluarkan emosi yang meluap-luap, maka kita tidak dapat mengontrolnya. Meditasi itu merupakan salah satu cara untuk kita mengontrol emosi. Kepada Rido, apa sudah jelas? Jelas, Kak. Baik, terima kasih. Baik. Selanjutnya, Kakak akan jawab pertanyaan dari Iska. Rasio. Oh ya. Oke, baik. Dikit kesalahan. Rasio. Benar, Iska? Iya, Kak. Oh, baiklah. Rasio adalah akal sehat yang memungkinkan manusia lebih dari makhluk hidup lainnya. Rasio pun dapat positif maupun negatif. Rasio positif bersifat membangun, sedangkan rasio negatif bersifat merusak. Baik untuk diri sendiri ataupun kepada orang lain atau lingkungan. Iska, apakah sudah jelas? Jelas, Kak. Baik, terima kasih. Bertanya. Baik, silakan. Di bagian yang bentuk-bentuk emosi itu kan ada cinta. Maksudnya itu gimana ya, Kak? Oh, baik. Bagian cinta ya. Di dalam emosi sendiri, mengapa di sini ada bagian cinta? Karena cinta adalah salah satu perasaan atau kasih asmara, hormat, bakti, kedekatan, kebaikan hati, kepercayaan, persahabatan, dan penerimaan. Mengapa di dalam emosi juga terdapat bagian cinta? Karena bagian cinta itu sendiri adanya salah satu yang kakak sebutkan tadi, yaitu bagian hormat. Karena di dalam suatu emosi kita masih bisa untuk menghormati orang lain. Di saat kita mengeluarkan emosi yang berlebihan, kita akan melihat bagian sisi baiknya seseorang. Dengan begitu akan mulai timbulnya rasa cinta terhadap orang lain. Di bagian itu sendiri terdapat juga kepercayaan. Mengapa di dalam slide ini adanya satu kepercayaan? Karena jika kita sudah mengungkapkan satu perasaan dengan orang lain, maka kita akan menempatkan satunya kepercayaan terhadap orang lain itu sendiri. Seperti pada sahabat kita sendiri. Kita berteman baik dengan orang lain,
maka kita akan timbulnya rasa percaya atau rasa cinta dari salah satu rasa kepercayaan itu sendiri. Baik, apakah saudara sudah jelas? Jelas, Kak. Baik, terima kasih. Kita akhiri saja ya. Cukup sampai di sini. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik, rekan-rekan dan teman-teman yang sudah bersedia ikut join Zoom pada penyelesaian UAS saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.